Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yusril. Di video ini kita akan membahas tentang perdagangan kredit karbon. Apa itu kredit karbon? Kredit karbon adalah izin atau sertifikat yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi untuk mengeluarkan kredit karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya dalam jumlah tertentu. Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industri. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Kredit karbon yang diperdagangkan adalah jual beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Bursa karbon merupakan salah satu wadah jual beli kredit karbon. Perdagangan karbon diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, mengapa ada perdagangan karbon? Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perdagangan karbon bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca secara signifikan. Perdagangan karbon dimulai dari Protokol Kyoto, sebuah perjanjian PBB yang menetapkan tujuan pengurangan emisi karbon global dan mitigasi perubahan iklim mulai tahun 2005. Tujuan utama dari sistem perdagangan karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencoba untuk meminimalisir berbagai dampak negatifnya untuk bumi dan penghuninya. Perdagangan karbon menciptakan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi. Hal ini dilakukan untuk mengenakan batasan pada jumlah emisi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan atau negara. Selanjutnya adalah kenapa ada perdagangan karbon. Perdagangan karbon berasal dari komitmen dunia dalam menangani pemanasan global. Mari kita lihat bagaimana perkembangan dunia dalam penanganan pemanasan global. Yang pertama ada di Stockholm 1972. PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup manusia. Pada konferensi ini, perwakilan dari berbagai negara bertemu untuk pertama kalinya dan membahas situasi lingkungan hidup secara global. Rio de Janeiro 1992. PBB mengadakan konferensi bumi, di mana pada konferensi ini terbentuk konvensi kerja yang disebut United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC). Tujuan utama UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga berada di tingkat aman. Kyoto 1997. UNFCCC mengatur ketentuan stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dalam Protokol Kyoto. Protokol ini disahkan pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Berikut adalah beberapa tips untuk mengambil keuntungan dari perdagangan karbon. Yang pertama, kita memahami konsep perdagangan karbon itu sendiri. Apa sih perdagangan karbon itu? Sebelum memulai, penting untuk memahami konsep perdagangan karbon, termasuk bagaimana cara kerja pasar karbon, jenis-jenis kredit karbon, dan persyaratan sertifikasi. Lakukan riset pasar, pelajari kondisi pasar karbon, seperti harga kredit karbon, permintaan, dan penawaran serta tren masa depan. Seperti perusahaan-perusahaan apa yang cenderung misal melakukan ekspansi di lini bisnis tertentu yang itu ada hubungannya dengan kredit karbon. Temukan proyek yang potensial. Jika Anda ingin menjadi penjual kredit karbon, temukan proyek yang potensial untuk menghasilkan kredit karbon. Pastikan proyek tersebut memenuhi persyaratan sertifikasi. Terakhir adalah bangun jaringan. Bangun jaringan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon, seperti perusahaan, negara, dan lembaga sertifikasi. Karena kita udah sampai di penghujung video, aku harap kalian bisa mengambil pelajaran dari apa itu kredit karbon. Kredit karbon sendiri, carbon trading sendiri itu adalah istilah baru yang aku juga belajar dalam hal ini. Kita semua bisa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan
komoditas perdagangan karbon di masa depan, dan kita semestinya harus belajar mulai dari sekarang untuk menilik perusahaan mana aja sih yang sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur untuk kredit karbon. Saya Yusri Sonolalim, sampai jumpa di video selanjutnya.